sama gue Raisa Natania. Dan hari ini gue mau review A Quiet Place 2, sebuah film lanjutan dari film pertamanya yang berjudul sama, yaitu Quiet Place. Dimana di sini kita kembali menyaksikan perjuangan keluarga Abbott dalam mempertahankan diri untuk si alien John Krasinski, si sutradaranya yang sekarang juga yang di sini juga sebagai penulis gitu. Dia bilang kalau film ini akan ditunda sampai dimana kita bisa menontonnya bareng-bareng di bioskop. Terdengar bijaksana, cuman memang pastinya ada ya pertimbangan duit ya. Dan setelah gue nonton, emang ini lebih nikmat nontonnya di bioskop sih ketimbang kalau nonton di layar kecil di rumah. Kesunyian dan ketegangannya dapat justru ya karena kita nonton di bioskop. Gue masih tegang sih ketika nonton si sequelnya ini, meski kita udah tahu ya kalau ya udah siap lah gue, wah ini film yang bakal lagi-lagi di bioskop bakal bikin sunyi satu bioskop, bikin mau ngambil popcorn tuh kayak berisik banget nih gue gitu. Dan alhamdulillahnya sih gue masih bisa merasakan ketegangan itu meski gue udah kenal nih sama si alien-aliennya. Menurut gue di film ini ada treatment yang menarik, yaitu ketika kita diberikan 3 ketegangan di 3 tempat berbeda oleh 3 karakter yang berbeda juga. Ya kurang lebih. Jadi yang pertama Marcus, si anak cowoknya itu sama ade bayinya yang kenapa dia harus lahir di saat-saat seperti ini. Nah itu mereka berdua doang tuh ditinggal di tempat persembunyiannya. Satu lagi tuh si ibunya pergi sendiri buat nyari obat-obatan dan oksigen buat anak-anaknya. Itu juga dia pergi ke kota, terus ya kota sunyi dan segala macem. Ya Gen tetap harus jalan dengan nekat untuk mencari tempat yang lebih aman di luar sana. Dan situ dia ya pastinya ketemu alien terus dan ketemu ancaman lain, yaitu sesama manusia. Situ tuh kita dikasih lihat tiga adegan berbeda-beda tapi secara berurutan gitu dengan ketegangan yang sama. Jadi kayak gue mesti negangin yang mana lebih. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di 3 tempat itu gitu. Menurut gue memang dari awal film ini lebih dari sekadar film horor. Yang dikatakan oleh si John Krasinski juga kenapa dia dari awal mau bikin film ini ya karena ini bisa jadi kayak surat cintanya lah buat anak-anaknya, gimana diperlihatkan orang tua yang bakal memperjuangkan melakukan apapun untuk anak-anaknya, untuk benar-benar melindungi anak-anaknya. Nah di film kedua ini kita masih bisa ngerasain itu, bahkan mungkin gue bisa bilang lebih lagi sih merasakan tentang film keluarga. Ini menurut gue sebenarnya adalah film keluarga yang tegang aja gitu untuk survive bareng-bareng. Di film kedua ini kita lihat si Regan, anak perempuannya yang tuli ini, kayak mau menggantikan posisi bapaknya gitu loh, kayak mau mau jadi kayak bapaknya. Dan di situ lumayan emosional sih, kayak kita dikasih lihat hubungan mereka sebagai keluarga dan hubungan mereka sama bapaknya masih kuat, bahkan even bapaknya nggak ada pun gitu, kita masih bisa ngerasain. Lumayan paling diingat dan jadi hal yang gue suka juga dari film ini, 10 menit pertama tuh diawali dengan adegan awal, adegan day one ketika alien itu tuh nyampe di tempat mereka. Dan disitu tuh kita belum sesunyi adegan lainnya gitu, belum sesunyi itu karena ya itu masih ngasih lihat kehidupan biasa. Ketika mobil lain terus ada lagi aliennya, itu ketegangan 10 menit yang cukup intens dan bikin gue kayak wow, ini nggak sesunyi sebelumnya tapi ini bagus banget sih menurut gue. Sayangnya gue juga jadinya merasa ketegangan di awal itu yang menurut gue hampir sempurna, bikinnya kayak bener-bener ini banget, gak napas gitu. Itu gak ada yang nyanyiin 10 menit pertama itu setelahnya. Mungkin karena kita udah tahu gitu ya, tadi gue udah kenal sama aliennya, kita tahu formulanya, dan bahkan kita udah tahu sekarang mereka udah punya alat melemahkan si aliennya gitu. Jadi kayak ya udah ketika alien datang kan lu punya alat itu, buruan deh lu pakai aja gitu. Dan memang itu sih beberapa kali yang mereka lakukan. Jadi memang ketegangannya sih nggak setegang film pertamanya dan juga nggak setegang 10 menit per awal dari film ini gitu. Mengulang formula film horor aja gitu kalau melakukan kesalahan yang bodoh, mengambil keputusan yang bodoh ya, kayak si Regan ini terus tiba-tiba mau jalan-jalan sendirian gitu, kayak ngapain? Atau anaknya udah dibilang lo stay ya, jangan kemana-mana, tetap aja tuh keluar gitu. Mungkin emang sifat manusia gitu ya yang nggak sempurna ya, sebagaimana ibunya dulu tiba-tiba hamil di film pertama, ya udah masih dilanjutkan aja di film kedua ini dengan keputusan-keputusan bodoh lainnya. Agak mengganjal di awal karena kita dikasih lihat kayak flashback gitu day one, tapi entah kenapa gue merasa kok castnya si anak-anaknya jadi lebih gede ya. Gue nggak tahu nih perasaan gue doang atau gimana, cuma itu lumayan mengganjal karena gue juga ngobrol tuh kan, gue nonton sama keluarga gue juga dan kita bilang nih kayak bukan anak malah lebih gede dibanding yang setelahnya ya, karena kan flashback terus di sekarangnya kan. Yang paling gue ingat adalah
Itu tadi sih, yang pertama adalah adegan ketika ibunya nyetir mundur. Yang kedua justru adegan akhir. Di situ diakhiri, gue nggak mau spoiler banyak, cuman tuh diakhiri dengan si dua anak ini yang menurut gue jadinya itu bukan adegan horornya, tapi adegan emosionalnya ketika benar-benar ngasih lihat kalau si dua anak ini tuh yang akhirnya bisa melanjutkan kehidupan keluarga Abbott ini. Oke, langsung aja skor dari gue 8,5. Menurut gue bukan sequel yang mengecewakan karena gue masih tetap deg-degan dan tegang. Dan itu tadi sih, karena gue suka memang karena ini menurut gue bukan sekedar film horor, tapi film horor keluarga yang emosional. Cuman ya mungkin masih bisa lebih dieksplor lagi, apalagi dengan sequelnya nanti, kalaupun ada kayaknya udah confirm deh ada. Jadi kalau bisa sih memberikan sesuatu yang baru sih, nggak mengulang hal yang sama. Apalagi sekarang kita udah mulai tahu nih kalau si alien ini kan nggak menakutkan itulah. Segitu aja, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like videonya, komen, terus subscribe channelnya, nyalain lonceng notifikasi. Gabung kita juga di Discord, follow Instagram gue dan follow Instagram Cinecrip. Bye bye.